Terpaksa kuizinkan. Rangga, mengapa engkau tak menyuruh istrimu berhenti bekerja saja? Lebih baik dia membantu Fania untuk mengurus anak kembarnya nanti. Sebentar lagi kan Fania akan melahirkan. Untuk apa istrimu itu bekerja? Lebih baik dia membantu Fania saja. Daripada kita harus membayar orang lain untuk membantu Fania mengurus anak kembarnya. Lagian kan, anak Fania itu anaknya juga. Dia kan anakmu. Menjadi tanggung jawab istrimu juga. Ucap ibuku dengan nada yang marah, karena mengetahui istriku masih bekerja. Tapi aku tak bisa berbuat banyak. Itu adalah kesepakatan antara aku dan dia. Karena sebelum aku resmi menikah lagi dengan Fania, istri pertamaku itu memiliki beberapa permintaan. Dia ingin apa yang menjadi keinginannya harus aku izinkan selagi itu baik. Aku bingung dengan hal ini. Tapi sebenarnya betul juga kata ibu. Daripada harus membayar orang lain, lebih baik anak kembarku itu salah satunya diurus oleh istri pertamaku. Nantilah aku coba untuk bicara dengannya. Aku dan istri pertamaku sudah 5 tahun menikah. Namun sayangnya kami belum juga dikaruniai keturunan. Sehingga ibuku sangat marah karena hal itu. Lalu dia memaksaku untuk menikah dengan wanita pilihannya. Seorang gadis muda yang umurnya jauh lebih muda daripada aku dan juga istriku. Aku pun terpaksa menuruti keinginan ibu. Karena bagaimanapun, aku juga ingin memiliki seorang anak. Betapa beruntungnya aku. Baru beberapa bulan menikah, istri keduaku itu langsung hamil, anak kembar pula. Aku mendapatkan 2 sekaligus. Ibu tentu bangga dengan pilihannya, karena tidak salah, sebab wanita yang dia pilihkan untukku benar-benar bisa memberi keturunan. Aku pun ikut bahagia. Namun, aku tak mampu melepaskan istri pertamaku begitu saja. Aku sangat mencintainya. Dan aku merasa mendapatkan dia sangatlah sulit. Tak mungkin aku menceraikannya begitu saja. Aku tidak mau. Aku pun berusaha keras agar dia tetap menjadi istriku dan tidak meminta cerai dariku. Meskipun sejak awal aku meminta izin untuk menikah lagi, dia tidak terima. Dia memilih untuk mundur saja. Tapi aku memohon padanya agar tetap bertahan dan menjadi istriku. Aku tahu aku egois. Aku membiarkan istriku terluka dengan poligami ini, meskipun dia tidak menginginkannya. Tapi aku juga tidak mau kehilangan dia. Aku sangat mencintainya. Meskipun aku sudah menyakiti dia, tapi istriku itu tetap baik melayani aku. Tidak pernah berubah sama sekali. Dia juga hebat. Di acara pernikahanku dia datang, bahkan menghadiri acara itu sampai selesai. Tanpa kulihat ada air mata yang mengalir di pipinya. Aku benar-benar bahagia memiliki 2 istri. Yang satu bisa mengurusku, yang satu bisa memberiku anak. Aku benar-benar bahagia. Tentu, ibuku sudah menyuruhku untuk menceraikan istri pertamaku itu. Tapi aku tidak mau. Dari awal aku mengenalkan istri pertamaku pada ibu, dia tidak pernah suka. Alasannya, karena istri pertamaku itu hanyalah gadis desa dari kampung yang tidak sepadan dengan kami yang orang kota. Lagian, istriku itu hanya lulusan SMA, tidak memiliki kesetaraan di keluarga kami. Tapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak ingin kehilangan dia. Sedangkan istri keduaku adalah lulusan S2, tentulah anak orang kaya yang sepadan dengan keluarga kami. Tapi semenjak aku sudah menikah lagi, jarang sekali aku ada waktu untuk istri pertamaku itu. Aku lebih sering menghabiskan waktu dengan istri keduaku, karena dia sangat manja, apalagi sedang hamil muda ini. Banyak sekali keinginannya. Dia ingin aku selalu berada di sampingnya. Oh iya, rumah
Istri pertama dan kedua memang aku pisahkan, karena aku tak tega dengan istri pertamaku. Dia pasti tidak nyaman jika harus tinggal serumah. Tapi tentu aku lebih banyak tinggal dengan istri keduaku daripada istri pertamaku. Palingan dalam seminggu, aku hanya 2 kali saja menginap di rumah istri pertamaku. Sisanya, semua untuk istri kedua. Sore itu, waktunya aku pulang ke rumah istri pertamaku. Sesampainya di sana, dia sudah menyiapkan makan malam yang begitu mewah. Dia memang berasal dari kampung, namun skillnya dalam memasak tak diragukan lagi. Tak hanya masakan lokal yang mampu dia sajikan, masakan luar negeri pun sangatlah mudah baginya. Dia menyiapkan beberapa steak dan juga pasta yang sangat lezat. Aku segera menyiapkan diri untuk makan. Kuajak juga istriku yang sangat aku cintai itu. Kami melahap makanan itu dengan sangat lahapnya. Masakan istriku itu sangatlah enak. Tentu aku tidak pernah bosan jika dimasakkan olehnya. Kami pun juga sesekali mengobrol sambil tersenyum bahagia. Namun, aku tak sengaja memperhatikan istriku, yang terlihat wajahnya sangat tidak biasa. Dia bisa berubah-ubah ekspresi dalam waktu sekejap. Yang tadi barusan senyum denganku, tiba-tiba langsung menjadi datar dan murung. Aku langsung kepikiran dengan apa yang terjadi selama ini. Aku yakin istriku berat menjalani kehidupan seperti ini. Apalagi dia yang divonis mandul oleh dokter. Pasti dia sangatlah sedih. Terlebih lagi mengetahui bahwa madunya sudah hamil, mengandung anak kembar pula. Dia pasti sangat sakit hati dengan hal itu. Tapi dia tidak pernah menunjukkannya padaku. Kurasa dia hanya menyimpannya sendiri. Malam itu, aku berniat untuk membicarakan apa yang ibuku bahas yang tadi. Aku ingin istriku membantu mengurus anak dari istri keduaku. Rara, aku ingin bicara padamu. Aku mengerti, kamu tentu tidak akan nyaman dengan hal ini. Tapi kupikir, ini lebih baik. Sebenarnya, aku ingin sekali kamu membantu Vania mengurus anak kembarnya nanti setelah lahir, daripada kita harus membayar orang lain. Sebab, dengan keluarga sendiri, itu akan jauh lebih aman. Anak Vania kan anakku juga, berarti anakmu juga kan? Aku ingin kamu merasakan menjadi seorang ibu, meskipun bukan dari rahimmu sendiri. Aku pun selesai mengutarakan apa yang menjadi niatku. Lama sekali Rara menjawab ucapanku tadi. Dia masih menikmati makanannya. Sembari mengunyah, dia terlihat berpikir. Dan lalu tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Aku malah deg-degan ketika akan mendengar jawaban dari Rara. Akhirnya, Rara mengutarakan jawabannya. Kamu mau bayar aku berapa, Mas, untuk menjadi pembantu Vania? Kalau cuma 100 atau 200 juta, aku tidak mau. Ya minimal 1 miliar lah. Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, Rara kembali memakan makanannya. Aku langsung syok mendengar jawaban dari Rara. Aku tak menyangka, wanita yang biasanya lembut, tak kusangka mampu mengatakan hal seperti itu. Aku benar-benar tak berekspektasi dengan jawaban Rara. Aku benar-benar tak terfikir sebelumnya dia akan mengira sejauh itu niatku. Padahal aku hanya ingin dia juga merasakan sebagai seorang ibu. Bukan itu maksudku menjadikan dia pembantu dari Vania. Aku pun mengatakan lagi ke Rara. Aku tidak bermaksud seperti itu, Rara. Aku hanya ingin kamu bahagia, bisa merasakan menjadi seorang ibu, mengurus anakku. Itu saja. Kenapa kamu malah berpikir sejauh itu? Ucapku dengan nada yang kesal, karena aku memang emosi mendengar jawaban Rara tadi. Mas, apa kamu lupa dengan perjanjian yang kita buat? Kamu akan membiarkan aku melakukan apa kesukaanku selama itu baik. Aku sedang senang bekerja. Aku ingin bekerja sesuai kemauanku. Aku tidak ingin kamu atur, apalagi mengurus anak dari maduku itu. Aku tidak sudi. Tidak cukup kamu menyakiti aku dengan menikahi Vania. Kamu pikir
Dengan permintaanmu tadi tidak menyakiti aku lagi. Ucap Rara dengan nada yang kesal, kemudian dia pergi meninggalkanku dari meja makan. Aku tersentak dengan jawaban itu. Aku baru tersadar bahwa apa yang aku katakan adalah hal yang sangat menyakitkan untuk istriku itu. Seketika, aku merasa sangat bersalah dengan Rara. Aku yakin dia pasti sangat terluka dengan ucapanku tadi. Aku tidak sama sekali bisa mengerti dia. Aku hanya bisa menyakiti perasaannya saja. Aku tidak tahu berapa kali dia menangis selama ini, menahan semua yang dia rasakan sendirian, tanpa menceritakannya padaku, tanpa bisa mengungkapkan kesedihannya. Dia selalu memendam semuanya sendirian. Aku benar-benar suami yang bodoh. Setelah itu, aku menyusul Rara ke arah kolam renang rumah kami. Dia terlihat menangis di sana. Aku semakin merasa bersalah dan berdosa, karena telah menzolimi istriku itu. Aku pun duduk di samping Rara yang terduduk di pinggir kolam renang. Aku memeluknya erat, namun dia berusaha menolak pelukanku itu. Aku tahu dia pasti marah dan kecewa dengan aku. Tapi tetap kupaksa untuk memeluknya, hingga dia luluh dan juga ikut memelukku. Aku hanya bisa menyampaikan kata maaf. Tak dapat lagi aku mengatakan kata-kata lainnya. Setelah itu, aku membawa Rara ke kamar. Aku berusaha untuk mencairkan suasana. Aku ingin semuanya kembali seperti kemarin. Kebesokan paginya, aku menemui ibu. Aku menjelaskan padanya kalau Rara tak bisa membantu Fania untuk mengurus anak. Karena Rara berhak untuk bekerja, menikmati hidupnya. Karena sudah cukup aku menyakitinya. Tak ingin lagi aku membuatnya semakin terluka. Tapi ibu tak mau mengerti. Dia tetap teguh dengan pendiriannya. Ingin Rara membantu Fania mengurus anak. Tapi dengan tegas kukatakan bahwa itu tak mungkin terjadi. Karena aku sudah memiliki perjanjian dengan Rara. Bahwa aku tak boleh memaksanya. Dan jika dia ingin melakukan sesuatu yang itu baik, aku harus mengizinkannya. Ibu malah semakin marah padaku. Aku membiarkannya. Dia lalu pergi menemui menantu kesayangannya itu dan mengajaknya keluar, pasti mau belanja. Itulah kebiasaan mereka berdua. Belanja menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu yang menurutku tidaklah penting. Sebenarnya aku tidak masalah. Aku juga mampu untuk memenuhi keinginan mereka itu. Tapi budaya yang seperti itu sangatlah tidak baik, karena kita tak selamanya akan selalu di atas. Bisa saja suatu hari nanti kita di bawah. Jika budaya konsumtif seperti itu tidaklah dihentikan, bagaimana nanti? Tapi, bukannya aku tak pernah menasihati mereka. Percuma saja, ibu akan selalu membela menantu kesayangannya itu, dengan alasan, dia sedang hamil dan harus selalu dimanjakan. Tidak boleh dibentak atau dimarahi. Aku harus selalu menuruti keinginannya. Kalau tidak, nanti anakku yang mengences. Itu saja selalu alasannya. Aku pun sudah kalah dengan ucapan itu. Aku hanya bisa membiarkan mereka pergi dan menikmati uang hasil kerja kerasku. Semua itu sangat berbanding terbalik dengan istriku Rara. Dia begitu hemat. Meskipun kami mampu, dia tak terlalu ingin berbelanja. Dia hanya membeli sesuatu yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Bahkan untuk membeli sesuatu yang menurutku itu sangatlah murah, Rara berpikir berkali-kali, karena dia tak ingin kami susah di kemudian hari. Beberapa bulan kemudian, tibalah saatnya Fania untuk melahirkan anakku. Tentulah prosesnya melalui persalinan secara sesar. Fania sudah menentukan tanggal yang dia inginkan. Operasi pun dilakukan dan semua berjalan lancar. Aku sangat bahagia. Tak sabar ingin segera melihat buah hatiku itu. Mereka berjenis kelamin laki-laki. Tentulah ibuku semakin bahagia dengan hal itu. Aku segera mengabari Rara. Rara terdengar bahagia mengetahui kabar ini. Aku juga menyuruh dia untuk datang ke rumah sakit. Karena aku ingin juga dia melihat anakku untuk pertama kalinya. Tapi dia katakan sedang sibuk dan banyak pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Aku memaklumi hal itu. Aku lalu menutup telepon dan segera menuju ruang di mana bayiku dirawat.
Mereka berdua terlihat sangat lucu sekali. Aku begitu bahagia. Tak dapat lagi aku berkata-kata. Ibuku juga sangat bahagia dengan hal ini. Dia semakin membanggakan menantu kesayangannya itu. Lagi-lagi ibuku berkata, "Kapan kamu akan menceraikan istri pertamamu itu? Untuk apa lagi dia di sini? Mengurus anakmu saja dia tidak mau, lebih memilih bekerja. Untuk apa lagi dia? Menghabiskan uangmu saja," ucap ibuku sembari menggendong anakku. Aku sudah katakan berkali-kali kepada ibu kan? Aku sudah katakan berkali-kali pada ibu kan? Aku tidak akan pernah menceraikan Rara. Aku sangat mencintainya. Aku hanya menjawab itu kepada ibu. Lalu, aku menggendong anakku yang satu lagi. Aku belum memikirkan siapa nama mereka. Aku belum terfikir sama sekali. Karena pikiranku terpecah belah. Tidak tahu harus fokus kepada yang mana. Aku lalu ke ruangan Vania di mana dia dirawat. Aku mengucapkan terima kasih padanya. Dia terlihat sangat bahagia. Tapi yang ada di otakku adalah bayangan Rara. Aku berharap bahwa Rara lah yang bisa melahirkan anakku. Tapi ternyata wanita lain. Aku sebenarnya sedih dengan hal ini. Aku sedari dulu memimpikan bahwa Rara lah yang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Tapi semuanya tak dapat aku capai. Malah Vania lah yang menjadi ibu dari anak-anakku. Semenjak Vania melahirkan, aku pun stay di rumah Vania. Karena tak mungkin aku meninggalkan dia. Dia pasti kerepotan jika harus ditinggal berdua saja dengan ibuku. Vania juga kondisinya belum pulih. Kasihan ibuku juga harus merawat dia seorang diri. Dengan 2 cucunya. Karena kesibukanku, aku tak pernah lagi menghubungi Rara. Sudah beberapa hari ini aku belum menelponnya. Karena aku sangat sibuk dengan kebahagiaanku memiliki 2 anak. Tiba-tiba, pintu rumah Vania diketuk. Ternyata Rara yang datang. Aku membukakan pintu. Aku meminta maaf padanya. Karena aku baru teringat. Aku meminta maaf. Karena sudah beberapa hari belum menelponnya dan juga belum berkunjung ke rumahnya. Tapi tak kusangka, Rara tidak marah sama sekali. Dia juga memaklumi hal itu. Bahkan, dia juga sudah membawakan hadiah untuk anakku. Aku tidak tahu apa yang dia bawa, karena dibungkus dengan kado yang menurutku itu sangat cantik. Kupikir dia hanya akan membawakan 1 kado saja, tapi ternyata ada 1 kado lainnya. Dia lalu menuju kamar Vania. Dia memberikan 1 kado untuk Vania, sembari mengucapkan selamat, lalu menuju ke kamar bayi kami. Di situ, Rara membuka bungkusan yang dia bawa tadi, dan menunjukkannya pada anak kami. Ternyata yang dia bawa tadi adalah beberapa setel baju kembar yang lucu-lucu sekali. Rara menunjukkan 1 pasang baju. Dia lihatkan kepada anakku sambil berkata, "Halo ganteng, ini tante bawakan baju kembar untuk kalian. Semoga kalian suka ya," ucapnya. Aku benar-benar merasa teriris mendengar ucapan Rara. Dia menyebut dia adalah tante dari anak-anakku. Aku merasa sakit sekali mendengarnya. Tak dapat lagi aku menahan air mataku. Namun segera ku usap. Karena aku tak ingin Rara melihatku menangis. Setelah lama dia berbicara dengan anakku, dia pun keluar. Kupikir Rara akan duduk di ruang tamu dan mengajakku mengobrol. Tapi ternyata tidak. Dia segera berpamitan untuk pulang. Aku mencegahnya, namun dia tetap kekeh ingin pulang. Aku bingung harus mengejar Rara atau tetap di sini menemani anakku dan juga Vania. Namun rasa rinduku kepada Rara tiba-tiba muncul dengan derasnya. Aku ingin pulang ke rumahnya. Tapi ibu menahanku. Dia tahu aku akan menyusul Rara. Dia mengingatkanku lagi. "Apa kamu tega meninggalkan Vania yang baru saja melahirkan? Untuk bersenang-senang dengan istri pertamamu itu yang tidak berguna? Dasar, suami kok tidak bisa berpikir," ucap ibuku. Mendengar kata-kata itu, aku menjadi merasa bersalah. Betul juga, tak mungkin aku meninggalkan Vania dan juga kedua anakku.
itu pasti sangat repot. Akhirnya, kuputuskan untuk tetap di rumah Fania sampai waktu yang belum aku tentukan. Karena aku yang selalu sibuk dengan Fania dan juga anak-anak, aku hanya sempat mengirimkan pesan singkat saja kepada Rara. Aku bahkan belum pernah pulang sama sekali ke rumahnya. Aku jarang sekali menanyakan kabarnya. Sesekali saja ketika aku ingat untuk memegang ponsel. Pekerjaanku juga sudah di-handle dengan orang kepercayaanku. Aku tidak lagi ke kantor sudah sangat lama sekali. Tak terasa, sudah 2 bulan usia bayiku. Aku meminta izin kepada Fania untuk pulang ke rumah Rara, karena aku benar-benar sangat merindukannya. Tapi lagi-lagi, ibu melarang, dan Fania juga beralasan bahwa tidak enak badan dan membutuhkan bantuanku. Akhirnya hari itu aku mengurungkan niatku lagi untuk bertemu Rara. Sejak saat itu pun Rara tak pernah datang lagi ke rumah Fania. Hanya sekali itu saja. Aku tahu, Rara pasti tak enak hati. Dia juga pasti sedih dengan hal ini. Aku berusaha untuk memaklumi itu. Tiba-tiba ponselku berdering dengan sangat kerasnya berkali-kali. Aku pun mengangkat telepon itu. Ternyata dari nomor yang tidak aku kenal. Setelah aku angkat, dimatikan lagi. Aku tidak tahu apa maksudnya. Kulihat ada pesan masuk. Nomor yang sama tadi mengirimkan sebuah foto. Ternyata, orang yang ada di dalam foto itu adalah Rara bersama seorang pria. Mereka terlihat mengobrol di sebuah meja kafe. Aku tidak mengenal siapa pria itu. Kata-kata dari foto yang dikirim itu adalah, "Lihat istrimu sedang bersama siapa. Apakah kamu masih ingin mempertahankan istri seperti ini?" Seperti itulah kurang lebih isi chatnya. Seketika yang tadinya aku tenang dan bahagia, langsung menjadi emosi. Aku tidak mengenal siapa pria itu. Ada apa antara mereka berdua? Aku sudah 2 bulan tak menemui Rara. Dia juga tak menemuiku. Bisa saja kan, dia selingkuh dengan laki-laki lain. Pikiranku saat itu. Aku pun segera berpamitan kepada ibu. Dia mengizinkan atau tidak, aku akan tetap pergi. Aku pun segera memacu mobilku menuju kafe yang dia maksud. Karena aku sangat hafal kafe itu, sebab aku dan Rara sering ke sana dulu. Setelah sampai di sana, benar, aku menemui Rara masih dengan pria yang sama. Berarti foto itu diambil saat itu juga. Rara melihatku, lalu dia berkata pada pria itu, "Lebih baik kamu pulang duluan aja. Aku ada urusan yang harus aku selesaikan," ucap Rara kepada pria itu. Kemudian pria itu pergi. Belum sempat aku menanyakan apapun padanya. Tapi aku juga malu jika harus membuat keributan di sana. Setelah itu, aku duduk di kursi bekas pria tadi. Aku menanyakan hal yang sudah mengganjal di hatiku sejak tadi. "Siapa pria itu? Kenapa kamu bersamanya? Apa selama 2 bulan ini kamu sudah selingkuh dengan dia?" Ucapku dengan nada yang emosi sekali. Tapi istriku itu hanya terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Aku benar-benar geram sekali. Kutanya lagi kepadanya. "Jawab pertanyaanku. Ada hubungan apa antara kalian?" Aku sedikit menggebrak meja. Tapi tidak terlalu keras. Karena aku juga tak ingin menimbulkan keributan. Lalu Rara menjawab. "Kupikir kamu memang sudah melupakan aku. Jadi, untuk apa aku terus menunggumu? Lagian, selama 2 bulan ini, kamu tidak menafkahiku, baik secara lahir ataupun batin. Tidak ada sama sekali. Kamu meninggalkanku di rumah itu sendirian. Hanya sesekali saja menanyakan kabar. Itu pun hanya 1 pesan atau 2 pesan saja. Setelah itu, tidak ada kan? Jadi, untuk apa ya? Aku setia dengan suami sepertimu. Tidak ada gunanya, hanya menyakiti perasaanku saja. Lebih baik aku membahagiakan diriku," ucapnya dengan wajah yang membuatku semakin kesal. "Aku ini masih suamimu. Aku memang lupa mengirimkan uang kepadamu. Tapi, kamu kan masih bisa hidup dengan apa yang kamu punya sekarang. Lalu mengapa kamu seperti ini? Aku juga masih menanyakan kabarmu. Aku sibuk mengurusi anak dan juga istriku di sana.
Aku bukan tak ingin menanyaimu dan juga bertemu denganmu, tapi aku begitu sibuk mengurusi mereka semua. Kamu tolonglah mengerti aku dan mengerti kondisiku. Ucapku berusaha untuk membela diri. Iya, makanya aku mengerti kamu. Aku tidak mengusikmu, tidak menghubungimu, tidak membuatmu kepikiran kan? Jadi, lebih baik ya aku seperti ini saja menikmati hidupku. Aku juga tidak membutuhkan uangmu lagi sekarang. Gajiku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Jadi kamu tidak perlulah repot-repot. Kalau sekarang kamu ingin menceraikan aku juga sudah siap. Dulu memang aku takut tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi sekarang, aku sepertinya tidak khawatir lagi. Sebab pekerjaanku sudah bagus, sudah bisa menghidupi diriku sendiri. Aku sudah siap kamu lepas kapanpun itu. Ucapan Rara semakin menamparku. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa semudah itu dia mengucapkan kata pisah. Padahal aku sangat mencintainya. Tapi melihat dia dengan laki-laki tadi, ingatanku menjadi marah lagi. Emosiku menjadi memuncak. Aku tidak tahu itu benar adanya atau tidak. Tapi yang jelas dari jawaban Rara, itu membuatku yakin bahwa dia tidak mencintaiku lagi. Bisa saja dia memang ada hubungan dengan pria itu. Akhirnya, hari itu aku habis kesabaran. Aku benar-benar menalak Rara saat itu. Langsung kutalak 3 tanpa berpikir panjang. Aku benar-benar tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang seperti ini. Kupikir aku akan mampu mencintai 2 wanita. Ternyata tidak. Apalagi Rara sudah berubah. Dia tidak lagi setia denganku. Hari itu, aku dan dia resmi berpisah. Aku langsung menyuruh pengacaraku untuk mengurus perpisahan kami. Setelah 1 bulan, semuanya sudah selesai. Aku dan dia benar-benar resmi berpisah. Sekarang, aku sedang menikmati kebahagiaanku memiliki keluarga bersama Fania. Aku tak lagi mengingat Rara, karena hatiku terlalu sakit untuk mengingat semua masa laluku dengan dia. 6 tahun, tidak ada artinya. Semua terasa hancur begitu saja. Sejak perceraianku dengan Rara, aku tak pernah bertemu dengan dia. Hingga 1 tahun kemudian, aku tak sengaja bertemu dengan dia di suatu kafe. Dia bersama seorang pria. Tapi setelah kuperhatikan, pria itu bukanlah orang yang sama dengan pria yang kutemui terakhir kali itu. Aku juga tidak mengenal siapa pria itu. Aku berusaha untuk tidak memandangnya, apalagi menyapanya. Aku tidak sudi. Tak berapa lama, setelah mereka menyelesaikan makanan yang mereka pesan, mereka berdiri untuk segera pergi. Tapi ada sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Kulihat perut Rara sangatlah besar, seperti orang yang sedang mengandung. Kok bisa, pikirku saat itu. Bukankah dia divonis mandul oleh dokter? Kenapa dia bisa hamil? Sudah sebesar itu lagi. Aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Aku benar-benar bingung. Aku tak dapat lagi menahan rasa penasaranku. Setelah mereka agak jauh, dan aku lihat Fania serta ibuku juga sedang asik, aku pun mengejar mereka berdua. Aku menepuk pundak pria itu. Mas, ucapku sambil memegang pundaknya. Ada apa ya? Sepertinya kita tidak pernah bertemu sebelumnya, ucap laki-laki itu. Maaf, saya ingin berbicara dengan istri Anda, ucapku. Oh, kamu mengenal dia? Tanya laki-laki itu kepada Rara. Ya, kenal mas. Dia adalah laki-laki yang selama ini aku ceritakan padamu. Oh, jadi ini mantan suamimu, yang mandul itu ya? Aku benar-benar terkejut dengan ucapan laki-laki itu. Aku juga emosi mendengarnya. Bagaimana dia bisa mengataiku mandul, sedangkan aku sudah memiliki anak dari Fania. Mas, kamu jangan bicara seperti itu. Kasihan, ucap Rara berusaha untuk menenangkan suaminya. Rara lalu mengajak kami untuk duduk di sebuah meja yang hampir di dekat pintu. Ada apa mas, kamu memanggilku? Ingin bicara apa?
tanya Rara padaku. Aku ingin bertanya padamu, kamu sedang hamil berapa bulan? Aku langsung to the point saja. Aku sedang hamil 6 bulan. Aku sudah menikah dengan suamiku ini 7 bulan yang lalu. Itu sudah jauh kan dari perceraian kita? Ucap Rara lagi. Iya, aku tidak peduli kamu ingin menikah dengan siapa. Aku juga tidak mau tahu hal itu. Tapi kenapa kamu bisa hamil? Bukankah dokter waktu itu menyatakan bahwa kamu mandul? Ini apa? Aku berusaha bertanya pada Rara, karena aku benar-benar sangat kebingungan. Rara lalu menjelaskan semuanya padaku. Oh ya, aku tidak tahu kamu akan mempercayai ucapanku atau tidak. Tapi ya terserah. Kalau percaya syukur, tidak ya juga tidak apa-apa. Toh kita sudah masa lalu, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ucapnya membuatku semakin penasaran. Jadi begini, waktu dulu kita periksa ke rumah sakit, sebenarnya yang divonis mandul itu kamu, bukan aku. Aku tidak tega, Mas, jika kamu harus mengetahui fakta yang buruk ini. Aku lalu mengatakan pada dokter, agar mengubah hasil diagnosanya. Biar aku saja yang dinyatakan mandul, bukan kamu. Aku takut kamu tidak menjadi percaya diri. Aku takut sekali akan hal itu. Karena aku sangat mencintaimu saat itu. Kupikir apa yang aku lakukan adalah sebuah kebaikan dan bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Tapi ternyata tidak. Malah aku yang semakin tersakiti di sini. Sebenarnya aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi, kupikir mungkin kamu tidak akan percaya, apalagi ibumu. Pasti, dia tidak akan pernah mempercayai hal itu. Akhirnya kuputuskan untuk memendam semua dan membiarkan. Hingga akhirnya, ibumu menyuruhmu untuk menikahi wanita pilihannya. Aku pun hanya bisa pasrah. Meskipun, hatiku ini sangat sakit dan memberontak. Aku terpaksa mengizinkanmu. Dengan rasa sakit yang begitu dalam di hatiku. Aku menahan semuanya sendirian selama 1 tahun lebih. Kalau kamu ingin melihat berkas yang asli, aku bisa menunjukkannya, karena aku membawanya sampai detik ini. Karena aku ingin menceritakan ini pada suamiku yang sekarang, makanya masih kusimpan. Dan ada hal yang membuatku bingung. Kenapa Vania bisa hamil secepat itu setelah menikah beberapa bulan saja denganmu. Sedangkan denganku saja sudah 5 tahun, belum ada tanda-tanda aku hamil. Padahal, hasil tes itu mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Rahimku sehat, telurku bagus, semuanya juga bagus. Sebelum menikah dengan suamiku yang sekarang pun aku juga melakukan cek, dan semuanya tetap sama hasilnya, baik-baik saja. Aku jadi berpikir buruk tentang Vania. Aku jadi curiga bahwa dia bukan mengandung anak kandungmu. Mungkin saja anak orang lain. Itu hanya asumsiku saja ya, tapi bisa saja kan? Takdir tidak seburuk itu. Mungkin saat menikah denganmu, Vania memang benar-benar hamil anakmu. Mungkin saja mukjizat, kamu bisa menghamili Vania, tapi tidak bisa menghamili aku. Jadi, aku berpikir ya, mungkin memang sudah rezeki kalian. Lalu, aku berusaha untuk membuatmu menceraikan aku. Aku sengaja, karena aku sudah tidak sanggup. Aku sengaja berpura-pura selingkuh dengan pria yang kamu temui siang itu di kafe. Aku memang sengaja melakukan itu, supaya kamu marah dan menceraikan aku. Dan hasilnya ternyata pas. Kamu benar-benar menceraikan aku. Aku sebenarnya sedih dan terpuruk beberapa bulan. Bahkan aku tak bisa makan, karena aku sangatlah sedih. Tapi, kupikir untuk apa aku terus-terusan terpuruk seperti ini. Lagi pula, orang yang aku cintai sudah tidak peduli. Setelah bercerai darimu, setelah selesai masa idahku, aku bertemu dengan suamiku yang sekarang ini. Dia begitu baik dan memberi aku waktu. Setelahnya, aku berusaha untuk membuka hati. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan yang aku alami sekarang. Dan ternyata dengannya aku berhasil melaluinya.
Aku sudah bisa melupakan luka yang begitu dalam ini. Dan sekarang aku sudah bahagia. Karena sebentar lagi aku akan melahirkan anak yang selama ini aku nanti. Meskipun itu bukan darimu. Dari suami yang sekarang benar-benar mencintai dan menghargaiku. Dan aku berharap dia bisa setia, tidak sepertimu. Itulah kata-kata dari Vania yang begitu panjang lebar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seketika, aku langsung lemas. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak dengan ucapannya. Tapi, apa yang kulihat di depan mata, sebuah fakta yang tidak bisa disembunyikan atau ditutupi. Lalu bagaimana dengan anak yang selama ini aku besarkan dengan Vania? Itu anakku atau bukan? Aku tidak terfikir lagi bahwa aku ini mandul. Yang aku pikirkan adalah, itu anakku atau bukan? Lalu mereka berpamitan, ingin segera pulang. Karena Rara ingin cepat istirahat karena kelelahan. Aku pun hanya bisa mengangguk lemas. Aku benar-benar tak menyangka rahasia sebesar ini Rara sembunyikan dariku. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah itu, aku berjalan dengan sangat lemah menuju ibu dan Vania. Mereka kebingungan melihatku yang begitu lesu. Aku lalu mengajak mereka berdua untuk pulang. Aku ingin menanyakan hal ini kepada Vania. Sesampainya di rumah, aku segera mendudukkan kami semua di ruang tamu. Aku bertanya serius. Aku suruh Vania untuk menidurkan anak-anak kami di kamar. Lalu aku berbicara di depan Vania dan juga ibu. Vania, tolong kamu jujur padaku. Sebenarnya, mereka anak siapa? Ucapku kepada Vania. Aku tak mampu menatap wajah Vania. Aku hanya menunduk menanyakan hal itu padanya. Vania terlihat gugup. Dia seperti orang gelagapan yang tidak bisa menjawab apa yang aku tanyakan tadi. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas? Ya jelas itu anakmu lah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu sedang bercanda ya? Ucap Vania. Tidak, aku tidak bercanda. Kalau begitu, sekarang kita ke rumah sakit. Kita cek. Cek apa sih, Mas? Aku tidak mengerti maksudmu. Kalau bercanda, jangan seperti ini dong, Mas. Tidak lucu. Ucap Vania. Dia semakin gugup. Aku tidak tahu. Tapi aku sudah tidak bisa sabar lagi. Aku ingin segera mengetahui faktanya. Jika memang mereka anakku, aku sangat bersyukur. Tapi jika bukan, tak akan kubiarkan mereka ada di rumahku lagi. Spontan, ibu langsung menahanku yang berusaha menarik Vania untuk mengajaknya ke rumah sakit. Kamu itu kenapa sih, nak? Ada-ada saja. Cobalah berpikir jernih. Itu anakmu, bukan anak orang lain. Istrimu yang pertama saja tidak bisa hamil. Menikah dengan Vania kamu langsung memiliki anak. Lalu alasannya apa lagi? Apa yang membuatmu tidak yakin? Ibu ingin tahu apa yang membuatku tidak yakin dengan Vania. Tadi aku bertemu dengan Rara. Dia sudah menikah lagi. Dan ibu tahu, sekarang dia hamil, sudah 6 bulan. Benar-benar membesar perutnya. Dan dia tidak bohong dengan hal itu. Suaminya pun mengiyakan apa yang aku lihat. Apa? Rara hamil? Mana mungkin bisa? Dia kan mandul. Ucap ibu seakan tak percaya dengan ucapanku tadi. Makanya itu, Bu, aku ingin memastikan. Apakah benar Vania mengandung anakku? Atau anak laki-laki lain? Setelah itu, aku berusaha untuk mengajak Vania dan meyakinkan ibu bahwa aku harus mengecek kebenarannya. Ibu lalu dengan lemas membiarkan kami pergi. Vania sebenarnya menolak, tapi aku yakin dia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Aku ingin semuanya terungkap hari ini. Setelah sampai rumah sakit, aku segera melakukan apa yang harus aku lakukan. Setelah dicek, hasilnya pun keluar 2 jam kemudian. Aku harus menunggu. Aku menunggu dengan cemas. Apalagi Vania, dia benar-benar terlihat panik. Tapi aku berusaha menggenggam tangannya agar dia tidak pergi. Karena dia selalu beralasan ingin ke toilet. Aku yakin dia ingin kabur dariku. Karena wajahnya begitu panik. Akhirnya waktu yang kutunggu tiba. Perawat sudah memanggilku untuk mengetahui hasil cek tadi. Dan ternyata benar. Hasil cek menunjukkan bahwa aku
tidak bisa memberikan keturunan. Aku mandul. Dan lebih tak kuduganya lagi, ternyata dokter yang memeriksaku adalah dokter yang sama ketika aku dulu cek. Beliau pun menceritakan bahwa benar, Rara dulu meminta agar surat itu dipalsukan. Rara bicara dengan dokter itu sambil menangis, karena dia takut aku terpukul akan hal itu. Aku benar-benar merasa bersalah dan berdosa kepada Rara. Bertahun-tahun aku menyakitinya. Aku benar-benar sangat menyesal. Fania pun hanya bisa terduduk lemas di ujung. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tak mungkin mengamuknya di rumah sakit itu. Aku segera mengajaknya pulang, menariknya dengan kasar, karena aku sudah tak bisa lagi menahan amarahku. Di mobil, aku hanya terdiam karena menahan amarah. Sesampainya di rumah, aku segera menyodorkan hasil tes itu kepada ibu, dan ibu benar-benar tercengang melihat hasilnya. Dia tak menyangka bahwa akulah yang mandul, bukan Rara. Ibu lalu menampar Fania 2 kali. Itu tentu mengagetkan kami semua. Aku yakin ibu pasti sangat kecewa dengan Fania, menantu kesayangannya. Aku lalu mendesak Fania agar jujur mengatakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan selama ini? Siapa ayah dari anak-anakmu itu, Fania? Tanyaku dengan nada yang keras. Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin menjadi menantu di rumah ini. Aku hanya ingin menjadi istrimu, karena aku menyukaimu. Anak itu adalah anak dari pacarku, Mas. Iya, anak pacarku. Sebelum menikah denganmu, aku masih berhubungan dengan dia. Dan tak kusangkanya aku hamil. Makanya, aku memutuskan untuk menikah denganmu. Karena aku tak mungkin menikah dengan dia. Sebab orang tuaku tidak setuju. Karena pacarku itu seorang berandalan dan tidak jelas. Aku tahu, Mas. Ibumu sedang mencari menantu yang bisa memberi keturunan. Makanya aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku lalu berusaha untuk mendekati ibumu supaya dia mengizinkanmu untuk menikahi aku. Maaf, Mas. Aku hanya ingin memberi kehidupan yang layak kepada anak-anakku. Aku mohon maafkan aku, ucap Fania sembari berlutut. Dia memegangi kakiku sembari memohon. Jawaban itu semakin membuatku emosi. Aku lalu berkata pada Fania, "Kamu tahu kan, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Cepat, jangan buang waktu lagi, atau kamu akan mendekam di penjara." "Jangan, Mas. Jangan biarkan aku masuk penjara. Aku mohon. Baiklah, aku akan pergi dari rumah ini dan membawa anak-anakku. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku masuk penjara," ucapnya sambil memohon dan menangis. Lalu dia beranjak pergi mengemasi barangnya, segera membawa kedua putranya itu. Aku hanya bisa terduduk lemas di sofa. Ibuku hanya bisa menangis dengan tatapan kosong. Aku tahu dia pasti sangat kecewa dan merasa bersalah dengan Rara. "Nak, antarkan ibu. Ibu ingin meminta maaf kepada Rara. Ibu tahu semua ini sudah terlambat. Dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak nantinya. Ibu benar-benar sangat menyesal. Ibu hanya ingin meminta maaf pada Rara. Tapi masalahnya aku tidak tahu di mana rumah Rara. Kukatakan pada ibu, jika suatu hari nanti kita bertemu lagi dengannya, kita akan meminta maaf. Aku juga menyuruh beberapa orang kepercayaanku untuk mencari keberadaan Rara. Tapi sudah beberapa bulan belum diketahui juga. Aku hanya bisa bersabar. Dan sekarang, aku hanya bisa hidup dengan penyesalanku. Rasanya, aku tak ingin lagi mengenal yang namanya wanita. Aku benar-benar menyesal. Wanita mana yang mau menerima pria mandul sepertiku? Andaikan, aku tak menuruti keinginan ibu menikah lagi. Pasti sekarang aku masih bahagia dengan Rara, menikmati masa kami berdua. Meskipun tak memiliki anak, aku yakin, aku pasti bahagia dengan Rara. Pasti, itu pasti. Karena setelah tahu pun, bukannya membiarkan orang semua tahu aku yang mandul, dia malah menutupi kekuranganku. Malah dia menjadikan dirinya sebagai tameng. Aku benar-benar menyesal sudah menyia-nyiakan istri sebaik Rara.